kami menghadapi masalah yang ya kita bilang cukup luar biasa, karena saat itu di sana menghadapi yang namanya typhoon, ini yang badai, angin tofan. Sebelum main belajar. Iya, sebelum main belajar dulu. Saya bilang kita harus belajar. Di sana kan ya basket tuh di mana-mana. Mereka bisa pasang kayak ring itu di rumput-rumput juga ada, di tanah-tanah mereka pasang. Baik, nama saya Open Miagoni. Saya dari Papua, Intan Jaya khususnya. Saya sedikit kesaksian bagaimana Tuhan menuntun saya dalam pelayanan saya. Saya mengikuti program misionari yang ada di Philippines. Angkatan saya angkatan ke-51, dan saya ditugaskan untuk pelayanan di Philippines, di tempatnya di Mindanao. Puji Tuhan, saya sama beserta partner saya, dia juga orang lokal di sana, tapi dia selama di Cavite, Manila. Jadi saat itu dia dari kampus putuskan untuk mengikuti bersama saya, dan puji Tuhan dia mengikuti saya bersama saya untuk bertugas di Mindanao. Mindanao itu salah satu tempat yang memang dikenal dengan banyak buah, banyak makanan, dan banyak sekali air yang mengalir dari gunung dan batu. Puji Tuhan, selama kami pelayanan di sana, dalam 3 bulan pertama kami doa aman. Pas masuk ke 4 bulan, kami menghadapi masalah yang ya kita bilang cukup luar biasa, karena saat itu di sana menghadapi yang namanya typhoon, ini yang badai, angin tofan. Jadi ketika angin itu datang, orang-orang yang di sekitar yang kami tinggal, mereka punya perumahan juga tidak ya dari bambu, dan juga mereka punya tempat yang mereka tinggali itu tidak kayak kami yang sekarang ini tinggal kayak rumah yang kayak seperti yang ada di belakang dan rumah-rumah yang ada di sekitar kita. Tapi di sana itu mereka punya rumah ya kita bisa lihat ya sederhana. Jadi mereka rumah-rumah yang mereka miliki dan tempat pelayanan kami dan juga tempat yang kami tinggal itu kurang lebih jam 12 malam angin itu datang dan menghantam rumah yang kami tinggal juga. Jadi pas hujan itu barang-barang yang kami miliki juga sudah basah semua, tapi puji Tuhan kami masih selamat pada saat itu. Ketika kami berjalan bersama Yesus, pasti Tuhan akan tolong. Itu yang kami pegang dan saya punya partner. Ketika musibah itu terjadi di kami, saya langsung kasih tahu ke partner saya, hey bro, kami ini sekarang menghadapi musim seperti ini. Mungkin kita dua ambil bagian, biar hujan begini, tapi mungkin di belakang tempat di mana kami tinggal, kami bisa berdoa. Saya dengan partner saya, kita dua ambil waktu untuk berdoa, karena kami lihat orang yang tinggal di sekeliling kami, pokoknya kita bilang tetangga kami, sama hal yang sama juga. Bahkan rumah itu kita tidak bisa lihat, itu rata tanah. Ketika itu saya dengan partner saya, kita dua coba malam itu juga kami ambil senter dan kami coba pergi untuk kunjungi rumah-rumah yang kami pernah melayani, macam berdoa dari rumah ke rumah. Kita cuma pergi mau cek apakah mereka dalam kondisi baik-baik atau tidak. Ketika kita melangkah mungkin sekitar 100 meter ya dari jauh dari tempat tinggal kami, kita baru 100 meter, rumah yang itu semua kita tidak bisa lihat karena semua sudah rata. Jadi saya punya teman ini, kita dua pas masuk di salah satu rumah, orang tua ini menangis karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Menangis saja di dalam, pas di puting beliung dan bunyi-bunyi segala macam itu. Orang menangis di dalam. Partner saya ini bilang, hey bro, itu kenapa? Dia bilang. Saya bilang, bro, saya juga tidak tahu ya, mungkin ada mungkin kena sesuatu atau kayu, atau mungkin hantam mereka punya bau, atau mungkin mereka lagi rasa sakit. Pas
kita masuk ke dalam. Ada anak kecil sekitar umur 7-8 tahun. Saat itu mereka tidur dan anak tersebut patah tangannya karena balok yang mereka taruh di pinggir rumah jatuh. Dan laki-laki itu karena tangannya ya kita bilang bagaimana ya, sudah gantung begitu kan, tidak bisa lurus begini, dia sudah patah langsung gantung. Saya bilang, partner, saya bilang, bro, ini bagaimana ini? Saya bilang, ya kita berdoa dengan mereka dulu, kita tidak tahu ini malam. Dia bilang, oke. Saya bilang tidak apa-apa, kita berdoa dengan mereka. Padahal posisinya rumah itu di sebelahnya mereka sudah habis itu sudah terangkat dengan angin, tinggal sebelahnya saja. Mereka cuman kayak ya kita bisa bilang kayak induk ayam begitu, kalau induknya kemana macam dia ke sana begitu masuk supaya dia berlindung. Jadi kayak rumah itu di sebelahnya sudah habis, mereka mengungsi di sebelah, macam ada temboknya ditutupi dengan alang-alang begitu. Jadi mereka tutup. Jadi puji Tuhan, saya dengan partner ke sana, kita berdoa dengan mereka. Kita terus berjalan terus malam itu untuk melihat apa yang mereka alami. Kita berjalan sampai pokoknya kita tidak bagaimana, pokoknya sudah 1 kilo tempat pelayanan kami. Saya bilang, aduh partner, ini kita dua sudah cukup jauh juga, ini hujan sudah besar, kita harus pulang. Karena kita tahu kita dua punya tempat juga sudah tidak ada, mau tinggal di mana kalau pulang. Sudah kita dua pergi duduk di salah satu kios yang memang dibilang tidak pokoknya ada di kios, kita dua ada duduk di situ sampai pagi, berdoa sampai pagi. Dan pagi kita dua pergi lihat mereka satu persatu, orang-orang itu kasihan, mereka menangis semua. Ya kita juga tidak punya apa-apa untuk membantu mereka, juga susah. Disingkat cerita, anak yang tangan patah tadi, puji Tuhan kita bawa ke rumah sakit. Kita tidak punya apa-apa, tapi kita coba berdoa saja. Mereka juga ya orangnya ya standar begitu, maksudnya tidak kerjanya, mereka punya pekerjaan, mereka di kebun-kebun begitu. Ya kita tolong mereka dengan apa yang ya salah, maksudnya bisa bilang ya salari mungkin sedikit, tapi kita cuma tolong mereka. Tapi puji Tuhan, karena tangan biar patah begitu, tapi dalam 5 bulan bukan sembuh, tapi dia masih bisa, maksudnya masih bisa bergerak tangan itu. Mereka kita bawa ke rumah sakit dan ya biayanya lumayan. Ya kita lumayan, tapi ya puji Tuhan dokter dengan melalui mereka tangan-tangan itu sehingga dia bisa sembuh dari situ. Dan ya puji Tuhan, biarpun kita hadapi dengan tantangan dan banyak sekali pokoknya penggodaan dan lain-lain, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Dan disingkat dari cerita, pas bulan ke-9 selama kami di field itu, bulan ke-9 pas masuk bulan ke-9 kami yang ada pelayanan di salah satu pulau besar itu, kita kumpul salah satu tempat untuk membuat ya ibadah bersama begitu. Jadi puji Tuhan, kita dalam 2 minggu kita buat itu sembahyang bersama dengan, pokoknya ya minggu sembahyang lah begitu, 2 minggu itu kita ibadah bersama. Dan saat itu kami ya dengan kita undang juga di teman-teman yang ibadah di tetangga dorang, di gereja tetangga. Kita undang mereka untuk hadir di tempat kami ibadah. Saat minggu sembahyang, ada salah satu yang ya kita mungkin terkenal dengan ya yang biasa terjadi di sana di Filipina. Kayak bilang itu kan ya formal ya, maksudnya biasa mereka cerita ya dari negara-negara luar dan juga Indonesia. Kami juga sering bicara gitu. Mereka itu ya biasa tangkap orang, bikin siksa orang begitu. Jadi saya dengan teman saya, kami ada sekitar 15-an orang, anak-anak yang kami pelayanan di salah satu pulau besar itu, kita kumpul semua. Jadi kita kumpul di situ untuk buat KKR itu. Dan kami sementara untuk minggu sembahyang itu, kami sementara kita bikin kursi untuk orang datang ya, jadi dekorasi begitu. Ketika kita buat dekorasi itu malam sekitar jam 7, saya tidak pernah tahu kalau orang yang masih ya kita bilang
orang yang ini ya biasa bilang apa ya gitu. Jadi saat itu mereka datang ya untuk, kalau kita bilang mau minggu sembahyang ke orang, di situ juga ya sedikit ya. Jadi puji Tuhan ketika itu saya dengan teman saya, kami ada teman saya itu saya pelayanan, dia dari Korea, kami dua berjalan bersama, itu jam 7 malam. Tapi ya orang yang kita tidak kenal ya kayak orang yang biasa ya bilang kidnap ya, biasa kidnap. Tapi tangan Tuhan memang ada tolong di sana, karena mereka tahu kami datang dari latar belakang yang berbeda, maksudnya dari tempat yang berbeda begitu, bahasa berbeda dan ini. Tapi kami selamat di saat itu karena mereka mencoba untuk culik kami begitu dengan orang-orang yang biasa dibilang gitu. Tapi ya puji Tuhan, kita tidak fokus ke sana, tapi kita fokus untuk kami punya minggu sembahyang. Dan habis selesai dari situ, ada beberapa yang datang untuk jabat tangan yang saya kayak terpukul begitu, karena biasanya ya orang-orang yang di luar itu mereka terkenal begitu, karena saya biasanya di mana saya kalau dengan anak kecil bermain, saya punya teman-teman macam sebelum kita belajar Alkitab sama-sama, kami bermain basket dulu, bermain bola dulu. Saya tidak akan main karena mereka biasa di sana kan katakan, kamu itu LeBron James. Karena tidak tahu, mungkin saya punya ini kan ya brewok mungkin ya brewok juga, jadi mereka bilang kamu itu LeBron James. Tapi saya bilang oke, sebelum kita bermain basket atau mungkin bola kaki ya puji Tuhan, saya juga hobi sedikit di situ. Jadi berbaur dengan mereka. Jadi mereka itu banyak sekali datang, bukan satu orang saja, mungkin sekitar 20 sampai nanti ada yang datang lagi, tambah lagi. Saya bilang oke, kita sebelum bermain kita harus belajar ini apa Alkitab dulu sedikit, mungkin 5 menit kalau ya cepat. Jadi sebelum main belajar. Iya, sebelum main belajar dulu. Saya bilang kita harus belajar. Di sana kan ya basket tuh di mana-mana. Mereka bisa pasang kayak ring itu di rumput-rumput juga ada, di tanah-tanah mereka pasang. Jadi saya selalu bilang, bro, saya punya partner ini, mereka kan ini kau ini jago main bola, saya ini tidak main, partner saya bilang. Jadi kau harus bikin mereka apa sesuai dengan kau punya ini. Saya bilang oke, saya akan bermain dengan mereka, tapi salah satu syarat itu mereka harus sama-sama ikut ini belajar dulu sedikit sama-sama, baru kita pergi main bola sama-sama. Jadi dengan sendirinya mereka coba belajar, dan puji Tuhan dari sebelah juga mereka sama-sama belajar, dan akhirnya mereka bisa terima juga sekitar 10 orang dari sama saya yang teman-teman basket itu. Jadi mereka terima Tuhan mereka sebagai juru selamat. Dan akhir dari itu ada 15 yang datang, terima kasih kami sudah terima untuk Tuhan sebagai juru selamat. Hanya dari itu yang saya terharu, saya menangis saat itu. Saya menangis karena bagaimana, saya kan selama itu kan selalu untuk ini berbaur dengan mereka itu bukan satu hal saja, banyak hal, jalan kemana saja saya kan gampang ya untuk berbaur. Jadi hanya dari 15 orang itu mereka datang itu mereka menangis, saya bilang terima kasih ya sudah datang dari jauh-jauh dari Indonesia untuk melayani kami. Dan 15 itu yang mereka kasih ya macam berupa penghargaan ya, macam ya lagi. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan kita melayani Tuhan itu banyak cara kita bisa ya mengenalkan kebenaran kepada orang banyak. Jadi saya mau ajak kita semua untuk lihat dalam Alkitab ayat yang kesukaan saya di dalam Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kalau masih ada waktu, datang untuk melayani Dia. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Terima kasih banyak.